Saya membaca yang ayat pertama, Yohanes 9 ayat 1 sampai 12. Waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Allah dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Orang itu pun pergi membasuh dirinya lalu kembali dan dapat melihat. Ada yang berkata, benar, dialah ini. Ada pula yang berkata, bukan. Tetapi ia serupa dengan orang itu. Ia sendiri berkata, benar, akulah dia. Jawabnya, orang yang disebut Yesus itu membuat lumpur, mengoleskannya pada mataku, dan berkata kepadaku, pergilah ke Siloam dan basuhlah dirimu. Lalu aku pergi, dan setelah aku membasuh diriku, aku dapat melihat. Bapak, Ibu, Saudara, saya hanya ingin memfokuskan kita kepada ayat 1 sampai 5 ya pada kesempatan hari ini. Bagian ini mencatat pekerjaan Yesus yang besar, yaitu bagaimana Yesus melihat seorang yang buta dari lahir dan menyembuhkan dia. Itu cintanya Yesus, belas kasihan dia, ya jalan berkeliling mencari orang berdosa. Dia sengaja lewat di situ. Setiap kali Yesus lewat satu tempat, dia sengaja lewat situ. Memang dia lewat situ untuk menyembuhkan orang ini, mencari orang ini. Sebelum saya masuk, dua hal penting yang ingin saya ajak saudara merenungkannya. Saya ingin mengajak saudara melihat dengan teliti di kalimat pertama. Ya. Di situ dicatat Yesus melihat seorang yang buta. Ini kalau saudara perhatikan dengan teliti, Yesus melihat orangnya dulu. Jadi orangnya itu ditaruh di depan. Itu yang menjadi fokus Tuhan kita. Kalau kita melihat seorang yang buta, apa yang kita lihat, saudara? Pasti kebutaannya. Orang cacat. Tapi Yesus lain. Yesus tidak fokus kepada kecacatan orang ini, tetapi dia fokus kepada orangnya. Jadi kalau kita melihat orang buta, bukan butanya yang pertama menarik perhatian kita, tetapi orangnya. Ingat ini, saudara. Kita diajar itu untuk tidak melihat orang lain, lalu menghubungkan dia dengan segala kecacatannya di masa lalu. Kelemahan dia kita ingat. Ya. Kita semua sama-sama diciptakan oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus memberikan teladan dengan melihat orang itu sebagai pribadi yang membawa peta dan teladan Tuhan Allah. Yang dicipta dengan kehormatan, kemuliaan, tapi saat itu dia sedang buta. Jadi lain, saudara. Yang mana saudara taruh? Gitu. Tuhan mengajarkan kepada kita untuk melihat orang lain itu bukan kecacatan dia. Atau kelemahannya, atau kekurangannya, dan sebagainya, dan sebagainya. Tetapi sebagai manusia,
yang punya peta teladan Tuhan. Dia itu sama loh, dicipta seperti saya. Dari debu dan akan kembali menjadi debu. Kenapa saya harus menaruh diri saya lebih tinggi dari dia? Itu anugerah semua. Jadi firman Tuhan itu mengajar kepada kita untuk melihat orang-orang lain itu seperti ini. Maka disitulah bisa terjadi saling menghormati. Di dalam semua tatanan sosial. Baik yang terkecil di dalam rumah tangga. Antara suami dan istri. Atasan dan bawahan. Rekan dan sebagainya. Jadi kita diajar untuk memperlakukan mereka sebagai pribadi yang sama-sama dicipta Tuhan. Membawa peta dan teladan Tuhan sehingga kita terhindar daripada sifat merendahkan. Karena sesama manusia itu adalah pribadi yang membawa peta teladan Tuhan, bukan sebagai alat yang bisa kita permainkan. Itu yang saya ajak pertama, saudara merenungkannya. Ya, harap ini menjadi sesuatu pemikiran dan saudara menyimpan di dalam hati. Melihat manusia dengan perspektif Tuhan sendiri. Dia yang mencipta semua kita. Dikatakan di dalam firman Tuhan, Yesus melihat seorang dan dia buta sejak lahirnya. Saya mengajak kita merenungkan dua hal penting dari kalimat Yesus ini. Yang pertama itu soal penderitaan. Saudara, setiap penderitaan itu ada tujuannya. Ya, kalau kita lihat di ayat 2 dan 3. Ketika Yesus melihat orang buta sejak lahirnya. Ini orang yang menderita ya. Murid-murid bertanya kepada Yesus. Siapa yang berbuat dosa? Orang itu sendiri atau orang tuanya? Sehingga dia dilahirkan buta. Jawab Yesus, bukan dia. Dan bukan juga orang tuanya. Tetapi apa saudara? Karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Wah, ini kalimat besar. Jikalau kita perhatikan ayat 1 dan 2 ya. Saudara perhatikan gak ini? Kalimat 1 dan 2. Yesus yang melihat orang itu. Tapi kok murid yang tanya? Jadi ini. Ya saudara-saudara, bagaimana murid-murid itu melihat apa yang Yesus lihat? Mereka memikirkan apa yang terjadi di belakang kebutaan orang itu. Nah inilah manusia saudara. Mereka dicipta dengan satu kemampuan. Kenapa ya? Kok orang ini buta sejak lahir lagi. Jadi ketika mereka memikirkan penyebabnya itu saudara. Pikiran mereka itu dikunci kepada suatu konsep. Bahwa penderitaan itu pasti. Nah ini ya digaris bawahi. Pasti disebabkan hanya oleh dua kemungkinan. Iya kan? Yang pertama, dosa dia sendiri. Yang kedua, dosa orang tuanya. Jadi itu pikirannya itu. Biar para murid itu terkunci dalam satu kesalahan. Kalau tidak ini, ya pasti itu. Kan gitu. Kalau tidak A, pasti B. Sudah nggak ada yang lain. Padahal mereka tidak sadar ada kemungkinan yang ketiga. Jadi di sini saja kita itu belajar saudara. Untuk tidak mengurangi pilihan hanya kepada dua saja. Karena bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Nah di sini dia membuktikan. Memang lebih dari itu. Tidak bisa kita mengunci. Itu sebabnya Yesus mengoreksi kesalahan berpikir para murid waktu itu. Ya. Yesus berkata apa saudara? Bukan dia. Bukan juga orang tuanya. Ada pilihan lain yang mereka tidak bisa lihat saat itu. Yesus juga harus mengoreksi asumsi yang salah dari pikiran para murid yang keluar dari pertanyaan mereka. Ya, Yesus bisa melihat ini asumsinya sudah salah. Yaitu suatu asumsi bahwa dosa orang buta itu sendiri atau orang tuanya lah yang menjadi penyebab atas kebutaan yang dialami orang itu seumur hidupnya. Jadi itu asumsi itu yang mau dibongkar oleh Yesus. Dia
menderita seperti ini. Pasti dia dosa. Atau orang tuanya yang dosa. Karma dia. Jadi asumsi ini didasarkan kepada asumsi yang lebih dalam sebetulnya saudara. Yaitu suatu konsep pemikiran bahwa semua penderitaan itu adalah hukuman Tuhan untuk dosa. Ini yang mau dikoreksi oleh Tuhan. Tetapi di sisi lain, saudara, kita juga tidak bisa menganggap pemikiran para murid itu seluruhnya salah. Iya kan? Karena kita tahu banyak catatan Alkitab mengenai penderitaan yang menimpa seseorang itu disebabkan karena dosa. Tetapi ada juga yang bukan karena dosa, saudara, memang. Ya, jadi dalam dua keseimbangan ini kita harus mengerti. Kita tahu bahwa memang pada dasarnya semua manusia yang dilahirkan di dalam dunia ini harus mengalami yang namanya penderitaan. Baik orang percaya maupun tidak. Orang Kristen misalnya, saudara-saudara, bisa menderita sakit. Tidak bisa disembuhkan. Iya kan? Dan orang bukan Kristen juga menderita hal yang sama. Tetapi firman Tuhan mengatakan ada perbedaannya, saudara. Nah ini yang mau kita renungkan. Yaitu bahwa penderitaan di dalam diri orang Kristen itu ada tujuannya. Itu saudara. Semua kesulitan, kemiskinan, kerugian, penderitaan kita yang diizinkan Tuhan itu ada tujuannya, saudara. Saya mengajak kita untuk melihat apa tujuannya itu. Tuhan mempunyai tujuan dalam setiap penderitaan yang dia izinkan di dalam hidup anak-anaknya yang dia cintai. Kita ingin mengetahui kenapa Tuhan, kenapa Engkau mengizinkan kita mengalami penderitaan-penderitaan tertentu di dalam hidup kita masing-masing. Yang pertama, saudara, ada 3 nih. Yang pertama, ada penderitaan tertentu. Itu tujuannya mendidik. Jadi Tuhan mengirimkan penderitaan untuk mengoreksi kita. Untuk memperbaiki kita. Untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Karena Tuhan tahu kita sudah di jalan yang salah. Maka dia izinkan kesulitan. Mungkin sakit penyakit, mungkin kerugian. Untuk supaya kita sadar. Dan bawa kita kembali ke jalan yang benar. Kita bisa melihat 2 contoh, saudara. Saya ambil di dalam Alkitab, ya, di dalam Perjanjian Lama. Yang pertama, Alkitab mencatat Daud. Nah, saudara tahu dia, ya, ketika dia melanggar perintah Tuhan, itu berapa hukum itu yang dia langgar. Dia mengambil istri, siapa saudara? Uria, iya kan? Itu pengawal pribadinya. Pas pampresnya, saudara. Bodyguardnya, kepercayaan dia loh. Bayangkan. Dia suka istrinya. Dia malah bunuh suaminya. Suruh pergi perang di tempat yang paling depan. Dia ingin mengambil Batsheba itu. Daud kan ceritanya singkatnya, saudara. Dia bertobat. Ya, setelah Nabi Nathan datang menegur dia. Itu setelah setahun, saudara. Tetapi Tuhan tetap memberikan hukuman yang mengoreksi dia. Tuhan memberikan penderitaan itu datang di dalam hidup dia. Firman Tuhan datang kepada dia melalui Nabi Nathan. Dicatat dalam 2 Samuel. Begini bunyinya. Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Engkau tidak akan mati. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan itu telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu mati. Lalu Daud minta kasihan Tuhan, saudara. Dia puasa, iya kan? Seperti kebiasaan zaman itu memang. Semalam-malaman berbaring di tanah seperti itu, saudara. Tidak mau makan. Tapi firman Tuhan datang pada hari ke-7. Matilah anak itu. Sudah mati, Daud biasa lagi. Dia bangun, dia makan, saudara. Jadi dia minta kasihan Tuhan, begitu caranya. Tapi saya sudah tahu anaknya diambil juga oleh Tuhan. Stop.
Dan dia melakukan lagi tanggung jawabnya sebagai raja. Jadi penderitaan yang dialami Daud ini jelas adalah akibat dosa dia. Ya, satu lagi saya ambil contoh saudara. Dalam hidup Miriam. Siapa Miriam ini? Saudara Musa, ya kan? Juga mengalami hal yang sama. Apa dosanya saudara? Mengata-ngatai Musa. Karena mengambil apa? Yang pertama, mengambil perempuan Kus menjadi istri. Lalu yang kedua, dia iri kepada Musa. Kenapa? Memangnya kamu aja yang dipilih jadi hamba Tuhan. Iya kan? Tuhan juga bisa bicara lewat saya. Waduh. Tuhan langsung menampakkan diri. Dia berfirman, hambaku Musa, seorang yang setia di dalam segenap rumahku. Berhadap-hadapan aku bicara dengan dia. Terus terang. Dan dia memandang rupa Tuhan. Mengapa engkau tidak takut mengatai hambaku Musa? Lalu Tuhan memberikan penderitaan itu lewat apa saudara? Kusta. Sepanjang tubuhnya putih semua. Nah ini contoh penderitaan juga yang datang akibat dosa. Itu jelas Alkitab mencatat dan banyak lagi yang lain saudara. Seperti Achan dan sebagainya. Jadi ada waktu di mana Tuhan mendisiplin anak-anaknya dengan penderitaan. Itu sebabnya saudara. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dosa dan penderitaan itu tidak ada hubungannya. Ada relevansinya, jelas. Alkitab mengajarkannya. Kalau di dalam perjanjian baru, saudara, penderitaan akibat dosa ini seringkali disebut ganjaran namanya. Saya baca di dalam Ibrani, ya, penulis Ibrani. Ibrani 12 ayat 5-7 dan ayat 11. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semua. Hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Di satu sisi, saudara, jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena apa? Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Dan dia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Ini menjadi kekuatan bagi kita sebenarnya saudara. Kalau kita di jalan yang salah, kena teguran Tuhan, kena ganjaran daripada Tuhan, justru kita harus bersyukur Tuhan tidak diamkan kita. Daud dibiarin 1 tahun saudara. Dia tidak tobat-tobat, dia tidak sadar-sadar. Akhirnya utus Nathan. Masih tidak sadar juga pakai perumpamaan. Wah, akhirnya dia sadar. Kamulah orangnya. Kadang Tuhan begitu saudara. Saya teruskan. Memang tiap-tiap ganjaran itu pada waktu dia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Tetapi apa saudara? Duka cita. Siapa orang suka sakit? Betul. Siapa orang suka menderita? Nggak ada orang mau menderita. Saudara. Tetapi kemudian ini firman Tuhan. Dia menghasilkan buah kebenaran. Dan buah kebenaran itu memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh penderitaan itu, maksudnya. Saudara, kalau kita punya anak, ya ini contohnya aja kan, kita punya Bapa di surga. Kita juga punya anak-anak. Kalau kita punya anak, dan anak kita sudah mengerjakan sesuatu kesalahan yang besar, tentu dia harus dididik. Iya kan? Mungkin dengan pukulan. Apakah ini karena orang tua tidak sayang sama anaknya? Iya kan? Atau papa mama ingin menyakiti anak? Tidak, justru sebaliknya. Kalau orang tua tidak sayang anaknya, maka dia biarin. Gitu. Jadi ini sebetulnya ya, saudara-saudara. Sebetulnya kita pukul anak itu, tangan kita juga sakit. Ya kan? Tapi kita nangisnya kan di dalam kamar, gak kasih lihat anak. Kan gitu. Tapi anak yang terlalu dimanja itu pasti rusak, saudara. Karena itu tidak sesuai dengan prinsip yang ditetapkan dari Tuhan. Iya kan? Kita semua anak-anak Tuhan. Kalau salah, dia kasih ganjaran. Dia kasih koreksian. Kalau dia biarin, itu dia tidak sayang kita. Gitu. Itu dia ganjaran itu diberikan
kepada anak yang dikasihinya justru. Kalau kita sayang anak kita, kita harus pukul dia justru. Kalau dia salah. Jangan sampai orang tua kok bisa takut sama anak. Saudara, ini tidak boleh terjadi ketimpangan semacam ini. Justru saudara-saudara, kalau orang tua tidak sayang anaknya, mereka akan membiarkan anaknya begitu. Tapi kalau orang tua sayang anak, mereka akan mengganjar. Iya kan? Didikan itu akan dilakukan. Kalau anaknya melakukan satu kesalahan yang fatal. Itu termasuk di dalam namanya latihan, saudara. Jadi anak itu belajar bahwa dia tidak bebas mengerjakan apa saja yang dia sukai. Iya kan? Nah kalau saudara-saudara, sekali lagi saya mengutip Puritan. Ya, kalau orang Puritan itu kasih didikan sama anak-anak, itu ada tingkatannya, saudara. Iya kan? Dari warning gak bisa, tetap aja begitu. Saudara-saudara, baru ganjaran itu dipakai, ya dipukul dan sebagainya, untuk mengoreksi anak itu. Iya kan? Daripada anaknya jalan ke neraka, lebih baik dia pukul sekarang, gitu, supaya dia kembali ke jalan yang benar. Itu pikirannya, saudara. Jadi itu latihan sampai anak itu boleh belajar, saudara, bahwa dia tidak bebas mengerjakan apa saja yang dia sukai. Dan anak itu belajar bagaimana menghormati Tuhan dengan menghormati orang tuanya. Sama juga, saudara. Ini didikan yang diberikan oleh Tuhan kepada anak-anaknya, kepada kita semua, orang-orang Kristen, untuk kita menyadari bahwa dosa itu salah. Dan kita tidak boleh hidup terus menikmati dosa. Itu sebabnya, saudara, dia mengajar kepada kita ketaatan itu. Itu kuncinya. Di dalam Ibrani 12, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Supaya apa, saudara? Dia menghasilkan buah kebenaran. Jadi di dalam proses pengudusan dia menghasilkan buah roh itu. Kesabaran, ya. Saudara, semua kelemah lembutan, semua kekudusan dan lain sebagainya. Ini hal pertama yang kita belajar kalau kita mendapat penderitaan. Adalah bertanya kepada Tuhan. Tuhan, apakah penderitaan ini untuk mendidik saya? Jikalau iya, maka kita harus mengakui dosa kita dan kembali ke jalan yang benar. Ini yang pertama. Yang kedua, saudara, ada penderitaan tertentu, tujuannya itu untuk membangun. Iya kan? Artinya, saudara, apa membangun di sini? Artinya Tuhan itu ingin membersihkan hal-hal yang tidak baik di dalam hidup kita. Supaya apa, saudara, tujuannya? Supaya karakter Tuhan Yesus itu bisa terbentuk di dalam diri kita. Kan kita semua ini orang yang sudah diselamatkan, sedang diproses oleh Tuhan untuk semakin serupa dengan Kristus. Anaknya itu. Jadi di dalam hal ini kita tidak selalu boleh mengambil konklusi bahwa setiap penderitaan yang tiba itu adalah hasil dari dosa. Mungkin saja Tuhan ingin membangun kita, membentuk kita. Alkitab memberikan kita faktor-faktor yang lain yang mungkin menjadi alasan dari penderitaan. Yaitu bahwa Tuhan memberikan penderitaan di dalam hidup kita untuk memurnikan kita. Ingat ya saudara, Petrus bilang kan, iman kita itu seperti emas. Kalau emas mau murni, itu terus dibakar di dalam api. Kotorannya semua hilang. Sama, hidup kita juga sama. Masuk ke dalam satu derita yang besar. Supaya kita makin murni imannya. Supaya kita makin dibentuk serupa dengan Kristus. Kalau ada sebuah batu marmer yang besar, saudara, seniman itu berdiri di depan dia. Pasti seniman itu kan sudah memikirkan, dia merenungkan, dia merencanakan, saudara. Bagaimana batu ini yang jelek ini, saudara, iya kan, bisa menjadi indah. Itulah sama seperti kita semua. Setelah kita jatuh ke dalam dosa, jelek. Tetapi Yesus menebus kita. Tapi harus terus dipahat. Dipotong bagian yang jelek.
diukir, dipahat, dibuang bagian yang buruk itu. Sehingga kita menjadi sosok pribadi yang indah. Bedanya saudara, kita dengan batu ada bedanya. Bedanya apa saudara? Batu kalau dipahat diem. Ya kan? Dipotong bagaimana sakit ya diem aja. Tapi kalau kita jerit. Kelompok tertentu ya mereka klaim punya kuasa penyembuhan. Ya kan? Lalu tumpang tangan saudara. Sembuhkan dia. Ya kan? Doa terus saudara. Sembuhkan. Tidak sembuh. Ya kan? Lalu mereka berkata apa saudara? Kamu kurang iman. Iya kan? Bukan saya yang salah, kamu yang kurang iman. Iya kan? Dia pikir-pikir, saya sudah beriman betul-betul apa? Beriman bagaimana lagi? Saya sudah benar-benar ya. Coba lagi. Saudara, saya tumpang tangan. Tidak sembuh juga, saudara. Ngomongnya apa? Kamu harusnya punya visi dong seperti orang buta itu. Yang dibaca dari Yohanes 9. Iya kan? Supaya dia pasti sembuh. Akhirnya terus doakan tumpang tangan. Tidak juga sembuh, saudara. Akhirnya mereka mengatakan, kamu ada dosa tertentu di dalam hidupmu yang belum kamu akui. Iya kan? Maka dia mengaku semua dosanya, saudara. Tetap juga gak sembuh-sembuh. Iya kan? Akhirnya mereka bikin kesimpulan, saudara. Konklusinya kamu dirasuk setan. Gitu, saudara. Jadi, saudara, akhirnya mereka coba usir setan yang bikin dia sakit itu. Jadi orang ini akhirnya jadi depresi, saudara. Bukannya sembuh. Pikir dirinya terus dirasuk setan. Itu sebabnya saudara, kita harus memiliki pengertian yang benar terhadap penderitaan. Bahwa Tuhan memakai penderitaan itu untuk membersihkan kita. Jikalau kita sudah berdoa seperti Paulus, aku sudah 3 kali berdoa supaya duri ini diambil dari tubuhku. Tapi Tuhan, no, jawabannya. Jadi saudara jangan pikir setiap penderitaan itu pasti bisa hilang. Tidak. Paulus terus begitu dengan matanya seumur hidup dia. Saya bisa bayangkan ya saudara, Paulus itu dia ketika doa sama Tuhan. Tuhan tolong. Mata seperti ini saya tidak bisa lihat jelas. Tolong dong. Kasih saya mata yang bagus. Supaya saya bisa melayanimu mengabar Injil dengan lebih hebat lagi, dengan lebih berkuasa. Tuhan coba lihat, benarkah? Dia melihat hatinya. Tidak benar. Kalau saya sembuhkan justru mungkin kamu akan sandar kehebatanmu, kekuatanmu. Mungkin juga tulang punggungnya yang sakit itu. Dia doa Tuhan tolong. Tulang punggung ini sangat mengganggu saya. Ya kan, sembuhkan. Sehingga saya bisa lari ke sana sini kabarkan Injil. Betulkah begitu? No. Menurut saya justru ketika kamu lemah, kuasaku yang bekerja di dalam dirimu. Amin saudara, itu. Jadi poin-poin ini saudara-saudara membawa kita mengerti bahwa penderitaan itu diberikan Tuhan kepada kita. Membersihkan kita. Menjadikan kita orang yang lebih rendah hati. Bersandar kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 119 ayat 67 saudara. Dikatakan satu kalimat yang indah. Sebelum aku tertindas, aku menyimpang. Waduh aneh saudara ini. Itulah manusia maksudnya. Itu naturnya manusia. Jadi memang harus ditindas saudara. Supaya tidak menyimpang. Kan begitu saudara logikanya. Tetapi sekarang aku berpegang pada janjimu Tuhan. Jadi saudara ya. Kita melihat pemazmur itu menyadari betapa pentingnya dia bersandar kepada Tuhan. Betapa pentingnya dia mengetahui firman Tuhan itu. Bahwa penderitaan itu menjadi bagian hidup dia. Di dalam pertumbuhan imannya mengikut Tuhan justru. Begitu juga di dalam hidup kita. Ya kita tidak usah paranoid saudara. Wah begitu menderita langsung. Aduh saya dosa apa ini tidak tentu. Tapi itu diberikan Tuhan untuk memurnikan iman kita. Kita bisa sakit saudara. Ya, bahkan kita bisa sampai mati. Tidak sembuh penyakit kita. Banyak hal yang kita tidak ngerti tentang penderitaan yang kita alami. Tetapi pada intinya saudara, penderitaan itu bisa membentuk kita semakin serupa Kristus. Itu bisa di dalam hidup sosial kita saudara. Kita menerima juga penderitaan semacam ini. Mungkin di dalam hubungan kita sebagai suami dan istri.
Ada yang salibnya besar. Tapi itu semua bertujuan membentuk kita menjadi serupa dengan Kristus. Jangan kecewa. Jangan putus asa, saudara. Demikian di dalam hidup pekerjaan saudara. Sama. Dibentuk dengan inilah, itulah, saudara-saudara. Iya kan? Dan hidup bergereja. Sama. Semua. Ya. Dan melalui segala kesulitan yang terjadi di dalam tatanan kita hidup, saudara. Kita dilatih. Kita diuji. Ya. Dan terbukti iman kita tidak bergeser kepada Tuhan. Itulah, saudara, tujuan akhirnya. Tuhan ingin melihat iman kita itu geser apa enggak? Iya kan? Tapi ternyata luar biasa. Dia menjaga. Ya, iman kita tidak bergeser. Terus bertumbuh. Dan keyakinan kita bahwa Tuhan Yesus itu sudah mati menyelamatkan saya. Saya punya hidup yang kekal di dalam Kristus. Dan Tuhan sudah berjanji menyertai di dalam kesulitan kita. Saudara-saudara, kiranya Tuhan menghibur kita senantiasa. Ya, di dalam hal ini. Poin itu jangan lupa, saudara. Tuhan sudah mati menebus kita. Dia tidak meninggalkan kita. Yang ketiga, ada penderitaan tertentu itu, saudara. Tujuannya apa? Kemuliaan Tuhan. Ini yang terakhir, saudara. Kemuliaan Tuhan itu menjadi tujuan akhir daripada penderitaan dalam hidup kita. Ini terjadi di dalam kasus orang buta itu yang kita baca tadi. Orang buta ini sejak lahirnya buta, saudara. Dan Tuhan berkata itu bukan karena dia dosanya atau bukan dosa orang tuanya. Tetapi penderitaan itu diizinkan supaya pekerjaan Tuhan bisa dinyatakan melalui hidup dia. Wah, berapa banyaknya, saudara. Kita diberikan penderitaan itu ya. Kalau mulut kita itu memuji Tuhan, kita menyatakan iman kita. Waduh, itu membawa kemuliaan yang besar buat nama Tuhan kita. Yesus berkata bukan dosa dia, bukan juga dosa orang tuanya. Tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Tuhan harus dinyatakan di dalam dia. Itu membawa kemuliaan untuk Tuhan Allah. Yesus mengatakan bahwa orang ini menderita matanya. Kenapa dia menderita? Supaya satu hari Tuhan bisa menyembuhkan dia. Dan kemuliaan Tuhan dinyatakan. Wah, luar biasa, saudara. Berapa lama orang itu buta? Tidak dicatat. Terus berada di dalam kegelapan, saudara. Siang hari orang melihat matahari, dia tidak bisa. Gelap terus. Tidak bisa lihat apapun. Sepanjang hidupnya adalah menderita. Dia tidak tahu, saudara, bahwa satu hari Tuhan lewat situ dan menyembuhkan dia. Saudara. Tapi itulah rencana Tuhan dalam hidupnya. Kalau ini dicatat di dalam firman Tuhan, saudara. Hanya Tuhan yang tahu mengapa kita harus menderita. Tetapi janji Tuhan itu bahwa semua itu mendatangkan kebaikan. Itu Roma 8 ayat 28. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mencintai Dia. Jadi semua kesulitan, sengsara, kebingungan di dalam hidup kita yang diizinkan Tuhan itu akan membawa kemuliaan bagi Tuhan sendiri. Orang buta itu, saudara, mengalami penderitaan. Tahun demi tahun dia lalui sampai akhirnya membawa kemuliaan. Rasul Paulus berkata di dalam Roma 8 ayat 18, saudara. Sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Saudara, bayangkan ya Rasul Paulus. Dia nulis itu iman kuat. Kuasa Tuhan tidak terbelenggu. Sendiri sedang dipenjara. Sendiri sedang nunggu hukuman mati sebentar lagi. Karena dia percaya ini, saudara. Dia bilang sebab aku yakin bahwa penderitaan sekarang ini, baik dia sebentar lagi digantung terus atau dipancung kepalanya, saudara, tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Wah, ini saudara jawabannya. Jadi langsung Paulus melihat ke depan. Jadi apa, saudara? Kalau orang buta itu tetap buta seumur hidupnya, iya kan? Sampai usia 60, Yesus tidak lewat juga.
Sampai umur 70. Bahkan sampai dia mati tetap buta, saudara. Itu pun tidak bisa dibandingkan dengan kekekalan. Selamanya dia akan bahagia bersama dengan Tuhan. Bahkan di surga dia akan bisa melihat. Dia akan melihat Tuhan dan malaikat dan orang-orang kudus. Tapi dalam kasus orang buta itu, saudara, kita diberitahu apa? Anugerah Tuhan diberikan kepadanya saat dia masih hidup di dunia ini. Matanya disembuhkan. Sehingga itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dia tidak harus tunggu sampai di surga baru bisa melihat. Tapi saya kasih satu contoh, saudara. Orang yang seumur hidupnya buta. Siapa itu, saudara? Yang nulis lagu him banyak. Fanny Crosby. Saudara. Iya kan? Dia buta dari kecil, saudara. Itu sengsaranya luar biasa, saudara. Kalau buta sejak lahir dia memang tidak tahu ya. Tidak bisa melihat. Ini dia sudah melihat mamanya, papanya. Dia sudah bisa melihat, saudara. Salah makan obat. Terus buram, buta. Pada usia remajanya. Aduh, sakitnya ya, saudara. Kalau kita menjadi dia itu bayangkan. Tetapi saudara, ketika dia ditanya, kamu Fanny, jikalau matamu bisa sembuh, kamu mau nggak sembuh? Tidak. Ini udah tuanya loh, saudara. Kenapa kamu tidak mau matamu sembuh? Karena saya akan pakai mata saya banyak melihat wajah saya di cermin. Waduh, ya tentu ini sebagai sesuatu puitis ya. Dia orang yang sastrawan, saudara. Sangat puitis orangnya. Dia membuat teks lagu 6.000. Bayangkan, saudara. Iya kan? Luar biasa ini. Jadi saudara, itu imannya. Hidupnya di dalam kebutaan itu, saudara, sudah membawa kemuliaan bagi Tuhan. Meskipun dia tidak sembuh. Dengan mata buta, dia tulis teks lagu-lagu rohani yang sudah jadi berkat bagi jutaan orang Kristen. Saya percaya, saudara, kalau dia tidak buta, dia tidak bisa tulis sebanyak itu. Itu. Jadi di dalam segala hal, kita itu bersyukur memang diajar, saudara. Karena di dalam keadaanmu seperti itulah yang lebih baik bagimu. Dan sekarang di surga, wah, Fanny sudah luar biasa, saudara. Dia menikmati mata yang indah. Iya kan? Dia bisa melihat semua keindahan itu selamanya. Jadi kalau di dunia ini kita diizinkan oleh Tuhan mengalami derita, saudara. Baik berupa sakit penyakit atau apapun. Mungkin tidak bisa sembuh. Jangan kecewa sama Tuhan. Karena Tuhan punya tujuan baik. Kalau kita mengalami kerugian, jangan salahkan Tuhan. Ingat saudara, kemuliaan itu yang sedang menunggu kita tidak bisa dibanding dengan penderitaan yang kita alami sekarang. Dan itu, kemuliaan itu akan kita alami selama-lamanya dalam kekekalan bersama dengan Tuhan. Kita diberi contoh saudara di Alkitab. Ayub, ya kan? Dia juga adalah seorang yang berdosa, saudara. Ayub juga orang berdosa, ya meskipun dia orang saleh. Pasti dia juga pernah mengalami penderitaan untuk mengoreksi dia. Ya kita yakin, cuma nggak dicatat saudara-saudara. Dan juga penderitaan tertentu yang membangun dia. Tetapi justru yang dicatat saudara adalah penderitaan di dalam kitab Ayub itu bukan untuk mengoreksi ataupun untuk membangun. Iya kan? Tapi jelas penderitaan yang dicatat di dalam kitab Ayub yang datang kepada hidup dia, itu jenis penderitaan untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara. Di dalam kasus Ayub, kemuliaan itu bisa kita lihat pada akhirnya saudara. Di dalam hidup dia pun dan sampai akhirnya saudara. Cintanya itu kepada Tuhan. Saudara. Cinta Ayub kepada Tuhan itu bukan dasarnya apa saudara? Karena dia dapat untung sesuatu dari Tuhan. Karena dia diberkati, karena dia apa? Silakan Tuhan bilang kepada iblis. Ambil yang kamu mau. Hanya jangan nyawanya. Itu menandakan Tuhan berdaulat. Jadi Ayub itu cinta kepada Tuhan saudara. Karena Tuhan memang adalah Tuhan yang berdaulat. Tuhan yang layak untuk dicintai dan ditaati. Kita punya atau tidak kesadaran ini saudara? Ini firman Tuhan mencatat kitab Ayub supaya kita punya kesadaran itu.
Kita mencintai Tuhan kalau sudah bertumbuh, saudara. Kalau kita masih anak-anak, kita cinta, oh iya karena Tuhan mencintai saya. Ya dia memberkati saya, kelancaran, diberikan segala sesuatu. Iya. Tapi justru iman kita terus bertumbuh, saudara. Kita tidak ngomong begitu lagi. Ya kan? Kita bilang kita tetap akan mencintai Tuhan karena apa adanya dia. Karena siapa dia. Bukan karena saya diberkati Tuhan. Bukan karena saya diberikan kelancaran baru saya mencintai dia. Bukan, saudara. Itu kasus Ayub luar biasa. Itu sebabnya kita melihat di dalam penderitaan yang begitu berat pun, saudara. Tetap dia mengatakan kalimat apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Terpujilah nama Tuhan. Itu karena dia sadar Tuhan yang berkuasa atas hidup mati manusia. Maka Tuhan berhak mengambil kembali apa yang dia sudah berikan kepada manusia. Ayub tetap mencintai Tuhan. Dia tetap taat berbakti kepada Tuhan. Dan itulah yang membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan jangan salah saudara. Itu disaksikan oleh iblis dan para malaikat Tuhan. Dia tidak mengutuki Tuhan. Ya saudara-saudara. Dia tetap taat menyembah Tuhan. Akhirnya Ayub dinyatakan benar. Dan dia menerima upahnya. Kita mengetahui saudara. Bahwa meskipun kita kadang tidak mengerti sepenuhnya. Ya, tetapi kita tahu. Pada akhirnya. Bahwa Tuhan itu sempurna. Dia maha pengasih. Dia maha penyayang. Dia benar. Dia adalah Allah yang adil. Dan dia adalah Tuhan yang mengerjakan segala sesuatu untuk kebaikan. Tuhan mengizinkan Ayub sampai kehilangan anak-anak. Kehilangan harta. Sampai sendiri pun, saudara, diberikan penyakit kulitnya itu. Begitu parah. Sampai digosok pakai beling. Saudara, karena kukunya sudah tidak bisa. Jadi begitu menderita, saudara. Dan itu semua diizinkan supaya Tuhan sendiri yang dimuliakan. Itu pelajarannya. Terbukti sampai akhir. Ayub tidak meninggalkan imannya kepada Tuhan yang dia sembah. Jadi firman Tuhan mengajarkan saudara. Bahwa ini semua kejadian yang dicatat sungguh-sungguh terjadi. Untuk mengajarkan kepada kita bahwa penderitaan bagi orang percaya itu membawa kemuliaan bagi Tuhan. Entah itu terjadi dalam dunia ini maupun nanti di surga. Dan kita juga tahu bahwa Tuhan itu sempurna. Dia maha kasih, maha kuasa adanya. Dan dia melakukan segala sesuatu untuk kebaikan kita. Itu sebabnya saudara. Jikalau penderitaan datang di dalam hidup kita. 3 hal introspeksi. 3 kemungkinan. Apakah ini Tuhan tujuannya untuk mendidik saya kembali ke jalan yang benar? Kemungkinan kedua, Tuhan, apakah ini bertujuan untuk membangun saya untuk makin serupa dengan Kristus? Yang ketiga, Tuhan, inikah penderitaan yang kau berikan untuk kemuliaan-Mu sendiri? Yang penting saudara, kita harus sandar sama Tuhan. Minta tolong Tuhan menjaga iman kita kepada Dia. Dan kita berani menyaksikan saudara, bahwa segala yang terjadi dalam hidup saya ini adalah kehendak Tuhan yang tidak pernah bersalah atas rencananya. Yang membawa kebaikan dalam hidup kita masing-masing. Saya ingin merenungkan poin yang kedua saudara. Poin yang kedua ini bukan tujuan penderitaan. Tetapi tentang keterbatasan waktu. Saudara, di dalam ayat yang keempat. Ini kalimat Tuhan Yesus yang begitu, saudara, menyentuh hati kita masing-masing. Kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku. Tuhan Yesus, selama masih siang, akan datang malam, di mana tidak ada seorang pun yang bisa bekerja. Apa yang Tuhan ajarkan di sini, saudara? Dia bicara soal waktu. Waktu yang terbatas untuk kita bisa bekerja. Yaitu selama si
siang. Kalau sudah malam datang, kamu tidak bisa kerja lagi. Jadi Tuhan mengatakan waktu itu singkat, saudara. Kita harus kerja selama masih siang. Kalau sudah malam tidak bisa kerja lagi. Kenapa Tuhan berkata soal waktu, saudara? Dia Tuhan loh. Kalau manusia yang berkata kalimat ini, saudara, itu wajar kan? Tapi Tuhan Yesus itu Allah yang kekal. Dia tidak ada waktu. Kemarin, sekarang, selamanya dia adalah Alfa dan Omega itu. Dia yang pertama dan yang terkemudian. Dia adalah yang awal dan yang akhir. Tuhan Yesus itu adalah Allah yang kekal. Tetapi saudara, Allah yang kekal itu begitu concernnya dengan waktu. Dan dia sadar waktu itu terus berjalan, akan ada malam itu tiba. Jadi saudara, pengajarannya apa dalam hal ini? Kalau Tuhan Yesus saja sebagai Allah sadar waktu di dunia ini terbatas, saudara. Apalagi kita sebagai manusia. Kita itu diciptakan, saudara, di dalam waktu. Di dalam ruang, di dalam satu keterbatasan. Dan waktu itu begitu cepat berlalu. Kita tidak bisa tahan, saudara. Di dalam kitab suci, dicatat seorang yang begitu peka terhadap waktu. Namanya siapa, saudara? Musa. Saudara nanti pulang baca ya. Mazmur 90. Dia adalah seseorang yang diberikan hikmat oleh Tuhan, saudara. Untuk menuliskan Mazmur ini. Musa itu orangnya pintar sekali. Ya, dia bukan hanya hikmat, saudara, tapi intelektual. Ya, pengetahuan di Mesir itu tertinggi. Dan dia punya semua itu. Tapi Tuhan memberikan hikmat kepada dia untuk menuliskan Mazmur ini. Saya bacakan untuk saudara. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Luar biasa saudara. Kitab suci sudah memberitahu kita bahwa waktu itu begitu singkat. Dan di dalam waktu yang singkat itu penuh kesukaran, penuh penderitaan. Saudara, Musa itu memang seorang pemimpin besar, ya, tapi jiwanya melankolis. Musa itu, saudara. Jadi, waktu dia menulis begini, kok hidup itu 70 80, kebanggaannya, kesukaran, penderitaan, itu bukan untuk kita pesimis. Saudara, maksudnya bukan, karena pasal ini ditutup dengan kalimat pengharapan yang besar. Supaya Tuhan meneguhkan perbuatan tangannya. Wah, luar biasa, saudara. Jadi apa, saudara? Ini mau menyatakan satu fakta hidup. Bahwa time is short. Waktu itu singkat sekali, saudara-saudara. Dan sekaligus menyatakan pengharapan iman dia yang melampaui waktu itu. Di tengah kesulitan yang ada. Itu. Jadi Musa rindu punya hati yang bijaksana. Nah, kita juga mau belajar dari dia, saudara. Bagaimana sih hati yang bijaksana itu terhadap waktu? Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saudara, ini dalam tafsiran Martin Luther. Menghitung hari-hari kami sedemikian. Itu menghitung hari mati kita sendiri-sendiri. Masing-masing sadar waktu kita itu terus bertambah memang, tapi juga berkurang, saudara. Itu orang bijaksana. Iya kan? Jadi saudara-saudara, kita diajar menghitung hari kematian kita. Setiap hari nyobek kalender, itu berarti kita makin dekat kuburan. Makin siap bertemu Tuhan. Jadi orang itu, saudara, memang ya, saya renungkan. Orang yang sering memikirkan kematiannya, itu pasti bijaksana di dalam dunia. Dia takut, saudara, untuk hidup sembarangan. Dia harus menggunakan dengan hati yang bijaksana waktu yang Tuhan berikan itu. Nah, saudara, beda ya memang. Hati yang bijaksana itu lain dengan otak yang berpengetahuan. Itu beda. Musa punya dua-duanya justru. Makanya dia berhak ngomong begini. Saudara-saudara. Jadi Musa itu punya keinginan di dalam hatinya menjadi orang yang bijaksana, bukan cuma orang intelektual, gitu. Jadi dia pengen punya bijaksana dan dia tahu bahwa hal itu hanya bisa dicapai kalau dia mengerti bagaimana menggunakan waktu yang singkat ini sebaik-baiknya.
Gitu. Musa berkata, ajar ya Tuhan, kami menghitung hari-hari kami, hari-hari kematian kami. Ini menghitung hari-hari kamu hidup di dunia. Karena satu hari kamu harus mati dan berjumpa dengan Tuhanmu. Selalu ada ya saudara, hati seperti ini. Kenapa Tuhan mengajar kita menghitung hari-hari seperti ini? Karena Tuhan tahu manusia itu punya kecenderungan pandai menghitung di dalam 3 hal, saudara. Yang pertama hitung uang. Pinter, iya kan? Yang kedua hitung jasa. Pinter, saudara. Yang ketiga hitung kesalahan orang lain. Gitu. Tapi justru firman Tuhan ngajar kita bukan hitung untung rugi sendiri. Kamu sama Tuhan berani ngitung untung rugi sendiri. Saudara, hati yang bijaksana tidak berani. Mungkin otak yang pintar berani. Hati yang bijaksana tidak berani begitu. Aku tidak berani menghitung jasaku karena semua anugerah. Aku tidak berani menghitung kesalahan orang lain kepadaku. Karena aku tahu aku harus mengampuni setiap orang yang bersalah. Kalau tidak, dosaku juga tidak diampuni oleh Tuhan. Saudara-saudara, Alkitab mengajar kita apa? Hitung hari-harimu. Itu. Hitung hari-harimu itu singkat sekali. Kamu hidup, iya kan? Kenapa masih saja tidak mau belajar berbijaksana? Itu. Jadi jikalau setiap hari saudara umur bertambah, oh senang ya, happy birthday, segala macam saudara-saudara. Tapi apa yang kita isi ke dalam jiwa kita? Itu pertanyaannya. Apakah iman kita sudah bertumbuh? Tahun sudah ditambah ini. Apakah bijaksana kita sudah bertambah? Kalau isi pengetahuan gampang saudara. Isi bijaksana itu yang susah. Apakah perbuatan kita sudah berubah lebih baik dari tahun kemarin? Jadi Tuhan mengajar kita untuk kaya itu selalu di dalam rohani. Menabung di surga, bukan di sini saja saudara. Ya memang di sini juga perlu. Tetapi ingat tabunganmu di surga itu. Karena manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman itu yang keluar dari mulut Allah. Nilai satu nyawa itu, saudara, tidak bisa dibanding dengan seluruh dunia ini. Jadi di dalam hal waktu ini, saudara, kita selalu ingat bahwa kita semua itu musafir. Ya, saudara. Kita sedang terus berjalan dan kita sadar bahwa setiap hari waktu itu kurang sehari. Sadar itu. Itu ajar kami menghitung hari sedemikian. Satu hari, waktu saya sudah kurang sehari. Makin dekat dengan kekekalan. Apakah kita sudah mengerjakan segala sesuatu dengan perasaan bertanggung jawab kepada Tuhan? Musa mengajar kita punya hati yang bijaksana. Hati yang mau tanggung jawab pakai waktu. Berarti saudara bukan hanya otak yang dipentingkan. Ya, karena dia orang intelektual, punya pengetahuan tinggi. Tapi keinginan hati yang terdalam itu bukan terus menumpuk ilmunya. Tapi justru dia cari hati yang bijaksana. Saudara sekalian, di sini saya mengingatkan, kalau kita sudah cari pengetahuan, kita sekolah yang tinggi, ya cari ilmu, itu bagus. Ya tapi jangan pernah lupa minta Tuhan kasih saya hati yang bijaksana. Karena ilmu tinggi, hati tidak bijaksana, salah arah. Dipakai bukan untuk kemuliaan Tuhan, pakai untuk untungnya diri. Percuma, saudara. Tanpa hati yang bijak, ilmu itu digunakan dengan salah. Yesus berkata kita harus kerja selama masih siang. Kalau sudah malam kita tidak bisa kerja lagi. Saudara, kalau kita melihat di kota-kota besar di dunia. Katakan semua, you name it. Ya kota-kota besar, saudara-saudara. Semua manusia sibuk sekali bekerja. Sepertinya tidak ada waktu sedikit pun untuk bersantai. Ya kan? Tetapi firman Tuhan itu berkata, hati yang bijaksana kalau tidak ada, saudara. Pekerjaan yang sibuk-sibuk itu semua hanya menyibukkan diri untuk kesia-siaan. Itu kata pengkhotbah. Saudara-saudara, soal waktu ini ya. Saya itu kan tulis disertasi di Belanda. Jadi saya tuh punya kebiasaan, saudara, kadang menyempatkan diri jalan-jalan ke kuburan. Aneh, saudara, memang kebiasaan saya ini. Saya senang jalan-jalan ke kuburan di Belanda, saudara. Melihat nisan-nisan di situ.
Ya, saya parkirkan sepeda saya duduk di situ. Lihat nisan-nisan di situ. Tempat itu, saudara, menyimpan banyak silent memory. Iya kan? Semua ingatan yang bisu. Ada yang hidup sampai cukup panjang, saudara. 90. Ada yang baru beberapa hari sudah mati. Saya ingat kalimat Musa itu. Oh Tuhan, ajarlah saya menghitung hari-hari saya. Tuhan, apakah saya sudah menggunakan waktu saya dengan baik di dunia ini? Saya perlu bijaksana daripadamu. Saudara-saudara, kita tidak hidup selamanya di dunia ini. Kita belajar dari Tuhan Yesus. Dia berkata, kerjalah selama masih siang. Sebentar lagi malam kamu tidak bisa kerja lagi. Tuhan Yesus sendiri mengalami saudara kalimat ini. Dia tahu betul bahwa pelayanan di dunia itu hanya berlangsung selama berapa tahun saudara? 3. Itu sebabnya dia dengan tekun memanfaatkan waktu itu. Pagi, siang, malam saudara. Selalu melakukan pekerjaan apa katanya saudara? Bapa, pekerjaan Allah itu. Itu poinnya saudara. Apakah kita itu pagi, siang, malam mengerjakan pekerjaan Allah? Atau tidak? Itu pekerjaan yang Bapa sendiri berikan kepada dia. Dia sendiri berkata, makananku adalah melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaannya itu. It is finished. Jadi seluruh hidup Yesus dirangkumkan dengan kalimatnya sendiri di situ. Bagaimana dia menggunakan waktu, saudara. Aku harus kerja mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku. Malam akan tiba ketika tidak ada seorang pun dapat bekerja lagi. Saudara, kalimat ini penting sekali. Dan harus kita ingat dalam hidup kita. Hidup yang kita jalani sekarang di dalam tubuh, itu adalah waktu yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Marilah kita menjaga, saudara, supaya kita menggunakan itu dengan baik. Semua pekerjaan kita harus bertujuan kepada kemuliaan Tuhan dan kebaikan jiwa kita sendiri. Marilah kita mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar selama masih diberikan hidup. Saudara-saudara, itu sebabnya kalau saudara masih bisa berbakti setiap minggu itu ke gereja, itu betul-betul saudara, waktu yang Tuhan anugerahkan kepada saudara. Kenapa orang itu saudara harus tunggu sakit baru bisa sadar? Harusnya orang masih sehat tubuhnya itu sadar saudara hal ini. Bahwa itu anugerah, kamu harus mengerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar selama kamu masih diberikan siang itu, waktu itu. Mari kita menguduskan hari Sabat kita. Mari kita rajin berdoa kepada Tuhan, rajin mendengarkan suara Tuhan dan berbuat baik seperti orang-orang yang tidak pernah lupa bahwa malam itu akan tiba ketika tidak ada seorang pun yang dapat kerja. Saudara, saya di dalam hal ini menutup ya. Saya terus ingat kalimat daripada orang-orang Puritan di dalam berkhotbah. Mereka berkata begini, saudara. Aku berkhotbah seolah-olah seperti aku tidak akan pernah berkhotbah lagi. Itu kalimat yang bikin saya gentar, saudara. Saya tidak bisa humor-humor, joke. Saya senang humor, saudara, orangnya. Tapi tidak bisa kalau di atas mimbar, saya tidak bisa. Gitu. Saya harus mengabarkan sesuatu yang urgen. Kristus juru selamatmu. Dia mati menyelamatkanmu. Darahnya dialirkan. Tinggalkan dosamu. Itu selalu menjadi fokus di dalam khotbah-khotbah saya. Kenapa, saudara? Karena saya berkhotbah seperti saya tidak akan terus punya kesempatan berkhotbah lagi kepada saudara. Ada 2 kemungkinannya, saudara. Iya kan? Mungkin saya yang pergi dulu atau saudara. Selama siang itu, saudara. Malam itu artinya. Sebagian mungkin akan meninggal dunia. Mungkin tahun ini, mungkin beberapa tahun lagi, kita tidak tahu. Apa yang saya sampaikan di dalam khotbah saya di waktu ini mungkin bagi sebagian orang menjadi yang terakhir dia dengar. Mengenai cinta Tuhan, waktu yang singkat,
Carilah Tuhanmu. Dia adalah Tuhan yang hidup. Tinggalkan dosamu. Fokus hidupmu kepada Kristus yang sudah mati bagi dosamu. Itu fokus saya, saudara-saudara. Karena saya takut itu menjadi terakhir kalinya. Apa yang saya bicara di atas mimbar itu tanggung jawab kepada Tuhan. Untuk mempersiapkan kita menghadapi kekekalan itu. Itu sebabnya sama juga dengan saudara. Apapun profesi saudara, saya tidak tahu, saudara. Apakah saudara sudah fokus kepada Kristus, mengerjakan segala sesuatu untuk kemuliaan Dia, yang terbaik kepada Tuhan, baik sebagai orang tua, panggilan profesi saudara, ataupun sebagai pelajar, student, ataupun sebagai pekerja, ataupun sebagai businessman dan lain sebagainya, sebagai karyawan dan lain sebagainya, saudara. Gunakan waktu yang ada sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Saudara, seringkali Tuhan membiarkan kita di dalam kesulitan, kemiskinan untuk kita belajar satu hal, bahwa Tuhan itu segalanya bagi saya. Waktu kita tidak banyak, saudara pakai waktu baik-baik untuk bekerja melayani Dia yang sudah mati menyelamatkan saudara. Tuhan punya tujuan bagi setiap kita. Itu sebabnya marilah kita melewati hari-hari kita dengan bijaksana. Kekuatan dari Tuhan, sukacita dari Tuhan, kasih setia dari Tuhan yang selalu baru. Dan kita terus berbuah bagi kemuliaan Tuhan. Sampai kita bertemu dengan Dia. Yesus berkata, malam akan datang di mana tidak ada seorang pun yang bisa kerja lagi. Sampai di sini kiranya Tuhan menolong kita semua. Amin.